Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis, minggu pertama di bulan Juni tahun 2020, dan kita masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga dalam kebaktian Minggu hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Kami akan membaca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita bertemu dalam terang tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Ada satu pertanyaan penting untuk kita jawab, untuk mulai merenungkan bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memuliakan Allah Sang Pencipta melalui seluruh makhluk yang diciptakannya itu. Ibu bapak, pertanyaannya bagi kita adalah, mana yang lebih penting? Apakah pandangan orang tentangmu yang melihat Allah hadir dalam kehidupanmu, atau bagaimana kita menampilkan diri kepada sesama? Pertanyaan itu membuat kita kembali mengingat tentang riwayat penciptaan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kitab Kejadian yang merupakan khotbah kita hari ini. Diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seluruh alam semesta ini tanpa kecuali adalah karya cipta Tuhan Allah sendiri. Dan pada hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia. Katakan di ayat 26 nats kita bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya.
imago Dei, image of God, segambar dengan Allah. Dan Allah menciptakan manusia dengan maksud serta tujuan yang teramat mulia. Dia sudah menciptakan burung-burung di udara, sudah menciptakan ikan-ikan yang berenang-berenang di air. Dia sudah menciptakan binatang melata. Dia sudah menciptakan binatang-binatang yang dipeliharakan oleh manusia, juga binatang-binatang yang buas. Dia sudah menciptakan semua yang diperlukan oleh kehidupan ini. Dan pada hari yang keenam, Dia, Allah Sang Pencipta, menciptakan manusia. Dalam nas kita minggu ini ada 3 hal yang ditugaskan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah. Yaitu yang pertama, perintah Tuhan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Ibu bapak, ada 2 pengertian tentang beranak cucu. Yang pertama adalah reproduksi fisik. Ya, kehidupan yang telah diberkati antara suami dan istri, lalu perempuan-perempuan, istri-istri melahirkan anak-anak dan memperbanyak gambar dan rupa Allah di bumi ini. Yang kedua adalah reproduksi non fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah sendiri dalam diri manusia, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehadiran Allah. Dan hal itu dapat kita kerjakan dengan memiliki anak-anak rohani, bisa melalui kelompok-kelompok kecil, bisa melalui membimbing orang-orang muda, membimbing keluarga-keluarga muda, membimbing orang-orang di sekitar kita, dan mereka menjadi anak-anak rohani. Dan dengan demikian kita telah mengajarkan firman Tuhan untuk menjadikan kita beranak cucu dalam kehidupan rohani kita. Nah, kebenaran firman Tuhan juga mendidik kepada kita, memberi perintah kepada kita untuk mempunyai anak, beranak cucu dan bertambah banyak. Tentu saja bukan berarti kita boleh mempunyai anak sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan, memikirkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupannya, yang berkaitan dengan pendidikannya. Kita harus bertanggung jawab membesarkan, mendidik keturunan kita supaya mereka bertumbuh sehat secara jasmani dan bertumbuh sehat secara rohani, memiliki karakter Allah di dalam diri serta kehidupan mereka. Apapun cara yang kita pilih, Bapak Ibu, semuanya itu berkenan kepada Allah. Kedua cara tadi pun dapat dilakukan dengan simultan, baik reproduksi secara fisik maupun reproduksi secara rohani. Nah, itu membuat orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bertumbuh dan bertambah secara kuantitas dan juga secara kualitas. Jadi, Ibu Bapak, pertanyaan hari ini berkaitan dengan beranak cucu dan bertambah banyak. Sudahkah kita beranak cucu dan bertambah banyak, baik secara jasmani maupun secara rohani? Itulah tugas kita yang pertama sebagai manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan kepada kita, tugas kita yang kedua adalah kita mendapat perintah kepada kita manusia untuk menaklukkan bumi. Manusia mendapat perintah untuk menaklukkan bumi. Dikatakan
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ibu bapak, kata taklukkan atau subdue berasal dari kata Ibrani kabas, yang berarti menguasai bumi dengan baik, bukan menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya. Tugas kita sebagai manusia Allah adalah menjaga ekosistem bumi agar bumi tidak rusak, supaya kita bisa tinggal di bumi ini dengan damai sejahtera. Kekuasaan diberikan kepada kita oleh Allah untuk memelihara alam semesta yang diciptakannya. Oleh karena itu, kekuasaan yang diberikan Tuhan bukanlah keleluasan seorang lalim untuk mengeksploitasi bumi, melainkan sebuah tanggung jawab penata layanan manusia untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab, yang mengakui bahwa segala sesuatu memperoleh keberadaannya karena tangan Allah sendiri yang menciptakannya. Dan oleh karena itu kita ditugaskan untuk memelihara serta menata supaya perkembangannya seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia tidak diizinkan untuk mengeksploitasi bumi, tidak diizinkan untuk merusak alam. Karena landasan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bukan saja dipersiapkan Allah untuk manusia, tetapi juga supaya makhluk hidup itu mempunyai hidup. Maka kita diperintah oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi ini, alam semesta ini dalam roh takut akan Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharakan taman itu. Itulah sebenarnya tugas kita, mengusahakan dan memelihara bumi. Jadi zaman sekarang ini ketika teknologi semakin canggih dan semakin berkembang, biarlah itu kita pakai untuk menata, mengelola, memperbaiki dan membangun satu tatanan alam yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh makhluk ciptaan. Tidak kita pakai teknologi itu untuk merusak alam dan membuat tatanannya menjadi buruk. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah harus menghormati karya cipta Allah atas alam semesta ini, yaitu dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh ciptaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan dan diingatkan bahwa kita manusia adalah wakil Allah di dunia ini. Kata yang dipakai untuk kata wakil Allah adalah dominion atau radah. Berkuasalah. Kita dijadikan penguasa, dan kata kuasa itu biasanya dipakai dalam istilah-istilah kerajaan atau pemerintahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada berkuasa ini juga bukan kekuatan untuk bertindak
dengan sewenang-wenang, tetapi bertindak adil dan bijaksana tanpa mendominasi makhluk hidup lainnya. Kita tidak boleh merampas bagian, merampas hak makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dikatakan kita berkuasa, artinya kita menggunakan kekuatan dan jabatan kita, kuasa kita untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua makhluk, sehingga semua makhluk dapat memuliakan Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita dapat bersama-sama dengan makhluk ciptaan Tuhan hidup berdampingan? Sebenarnya banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan bersama. Ya, yang pertama, kita boleh menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita boleh membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita boleh menggunakan sedikit mungkin plastik dan menggunakannya secara daur ulang. Yang keempat, kita tidak membakar sampah, tapi kita menanam sampah dan menjadikannya itu kompos yang dapat memberikan kesuburan bagi tanah. Yang kelima, kita bisa, kalau kita tidak menggunakan lampu di ruangan itu, dimatikan, menghemat energi. Kita juga bisa mematikan air dan menggunakan air secukupnya. Kalau tidak digunakan, jangan dipasang. Kalau dipakai, pakai seperlunya. Kita juga boleh menghemat sumber daya alam ini. Berikutnya, kita juga bisa menanam bunga-bunga, menanam pohon-pohon di sekitar kita, dan membuat lingkungan kita menjadi lebih hijau. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bisa juga kita memberi barang-barang yang ramah lingkungan. Kita juga bisa menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan. Ibu bapak, sebenarnya banyak hal-hal kecil ya yang dapat kita lakukan dari rumah tangga kita masing-masing. Dan hal-hal kecil itu kalau kita lakukan dengan terus-menerus, kita sudah turut menjaga alam. Kita juga sudah turut melakukan perintah Tuhan. Kita juga oleh firman Tuhan hari ini menjadi keturunan Adam dan Hawa yang melakukan firman Tuhan supaya seluruh bumi, seluruh makhluk hidup, seluruh alam semesta ini dapat bersorak-sorak kegirangan memuji-muji Allah Sang Pencipta. Karakter Allah kita hadirkan di dalam diri kita. Dan ketika kita hendak melakukan yang jahat, ketika kita hendak merusak alam, ketika kita hendak bertindak sewenang-wenang kepada sesama, ingatlah bahwa kita adalah manusia Allah. Kita diciptakan segambar dan sekarakter dengan Allah. Manusia yang telah diciptakan baru dalam karakter Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita manusia-manusia yang baru. Biarlah seluruh bumi menceritakan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Bapa yang agung, ajarlah kami sebagai makhluk ciptaan-Mu turut serta menjaga dan memeliharakan bumi ini, supaya bumi ini menjadi rumah kami bersama, rumah yang damai sejahtera, rumah yang bersih, rumah yang dimana kami boleh hidup bersukacita di tengah-tengahnya. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami boleh menjadi wakil-Mu untuk memelihara alam semesta yang Engkau ciptakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.